Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya percaya dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk meneguhkan dan menguatkan kita dalam mengiring mengikut Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini saya beri judul, Allah turun tangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernah ada sebuah lagu populer yang dinyanyikan oleh Bimbo Group yang berjudul Tangan. Adapun lirik lagu ini berbunyi, orang yang gampang memukul kita sebut ringan tangan. Orang yang hobinya maling kita sebut panjang tangan. Orang yang kita percaya kita sebut kaki tangan. Kalau kita setuju, kita akan berjabat tangan. Meraba, membelai, menulis, dan memegang. Menggaruk, mencubit, memukul, dan mempimpah. Semua pakai tangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lagu ini hendak memberikan konfirmasi dan penegasan kepada kita bahwa tangan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Memang kalau kita jujur dan terbuka Bapak Ibu Saudara, tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak kita gunakan. Baik itu di pagi hari, siang hari, sore hari, termasuk malam hari. Tangan kita begitu sering bergerak atau bergoyang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak ungkapan tentang tangan Allah. Terlebih khusus terkait dengan tangan kanan Allah. Kalau Tuhan atau Allah kita marah, Alkitab berkata, tangan Allah diacungkan. Tangan Allah menimpa. Tangan Allah menekan. Kalau Allah menolong kita, Alkitab berkata, tangan Allah meliputi, tangan Allah menyertai, tangan Allah melindungi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab juga memberikan gambaran yang sangat jelas tentang tangan Allah sebagai tangan yang memelihara. Tangan Allah adalah tangan yang mengatur perputaran atau perjalanan roda sejarah dunia ini. Tetapi mungkin kita memunculkan sebuah pertanyaan. Atau mungkin kita berkata, Bapak Ibu Saudara, kalau benar, kalau sungguh-sungguh tangan Allah mengatur perjalanan atau perputaran roda sejarah dunia ini, mengapa dunia ini begitu semeraut? Mengapa dunia ini seperti benang kusut yang begitu sulit untuk diurai atau dirapikan? Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, Alkitab menjawab Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab menjelaskan Alkitab. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah kita adalah segala dosa dan kejahatan kita, yang membuat Tuhan tidak mau mendengar, tidak peduli dengan teriakan dan doa kita, adalah segala kesalahan kita. Ada benteng tembok yang besar yang menjadi pemisah antara Allah dengan kita, yaitu dosa dan kejahatan atau kesalahan kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, saya mau sampaikan kalimat ini dan memang di dalam momen sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Tuhan sangat membenci dosa, kejahatan, kesalahan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi orang berdosa, orang yang jahat, orang yang salah, yang mau datang tunduk, sujud, tersungkur di hadapannya. Hal ini menjadi jelas bagi kita karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Bahkan dalam Yesaya 1 ayat 18 jelas berkata, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya, inilah yang menjadi tugas utama Sang Firman turun menjadi manusia, namanya Yesus, untuk menebus kita dari dosa pemberontakan, dosa kejahatan, dosa kesalahan, sehingga kita menjadi benar oleh karena pembenaran yang dilakukan, dikerjakan oleh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini ingin menegaskan kepada kita, sekaligus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kusutnya, semerautnya hidup ini bukan karena tangan Allah kurang menjangkau, tetapi karena tangan manusia yang suka usil dan mengacau. Kenapa hal itu terjadi? Karena manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Natur manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, itulah yang membuat menjadi kusut, semeraut, dan kacau. Saudara yang dikasihi Tuhan, lantas apa yang diperbuat oleh Allah terhadap dunia dan manusia ini terkait dengan tangan Allah? Ini yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, ada beberapa kemungkinan dan saya kutip hal ini dari ulasan seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan menuliskan buku, yaitu dari Pendeta Dr. Andar Ismail. Saudara dikasihi Tuhan, Pendeta Dr. Andar Ismail berkata, lantas apa yang diperbuat Allah terhadap dunia dan manusia? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah lepas tangan. Apa artinya lepas tangan? Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam keadaan terpojok, dalam keadaan bergumul, dalam keadaan memiliki permasalahan hidup, orang di sekitar kita lepas tangan, artinya apa? Masa bodoh, cuci tangan, dan berpangku tangan. Apakah kemungkinan pertama ini yang ditempuh oleh Tuhan? Apakah kemungkinan pertama ini Allah lepas tangan? Apakah Allah masa bodoh? Apakah Allah cuci tangan? Atau apakah Allah berpangku tangan? Di tengah-tengah adanya kekusutan, kekacauan, kesemrautan dalam kehidupan di dunia ini, secara khusus dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, apakah ketika ada kekusutan, kesemrautan, kekacauan, masalah, persoalan di keluarga kita, apakah Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang lepas tangan? Apakah Allah yang kita kenal adalah Allah yang masa bodoh? Allah yang cuci tangan? Allah yang berpangku tangan? Kalau sudah terkait dengan cuci tangan ini, saya teringat dengan seorang bernama Pilatus. Dia cuci tangan. Dia lepas tangan dari masalah yang sedang dihadapi oleh Yesus yang sedang disidang pada saat itu. Apakah Allah kita demikian, Allah yang lepas tangan? Yang kedua, kemungkinan kedua adalah Allah jadi gatal tangan. Ketika melihat kekusutan, kesemrautan, kekacauan di dunia ini, apakah Allah gatal tangan? Tahu gatal tangan? Kalau seseorang itu disebut istilah gatal tangan, maka orang itu ingin menonjok atau memukul orang lain. Apakah Allah gatal tangan? Artinya Allah sudah tidak sabar lagi, ingin memukul.
Allah ingin menjatuhkan tangan, Allah ingin menghukum. Apakah itu yang dilakukan oleh Allah kita? Yang ketiga, kemungkinan ketiga, Allah menjadi angkat tangan di tengah-tengah kesemrautan, kekusutan, kekacauan, pergumulan, kesesakan, persoalan kita hadapi. Apakah Allah itu angkat tangan? Saudara, dalam sebuah peperangan, kalau ada prajurit yang sedang bertempur berperang, dan prajurit ini angkat tangan, artinya menyerah, kewalahan. Pertanyaan saya, apakah Allah kita adalah Allah yang angkat tangan? Allah yang kewalahan, berhadapan dengan pergumulan, persoalan, kekusutan, kesemrautan, kekacauan hidup kita? Apakah Allah putus asa? Apakah Allah berkata dunia ini sudah sangat payah, susah untuk dipulihkan, susah untuk ditolong, susah untuk dibantu? Apakah Allah kita demikian? Saya yakin tidak, Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan melihat ada kesemrautan, ada kekusutan, ada kekacauan, ada permasalahan, ada kesesakan, ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah dalam hidup kita. Saya kasih tahu, Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus bukanlah Allah yang lepas tangan, bukanlah Allah yang gatal tangan, bukanlah Allah yang angkat tangan. Tapi justru di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, Allah berkenan lewat kasih-Nya yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas. Allah berkenan turun tangan. Harapkanlah, yakinilah, pegang teguhlah saat ini. Dengarkan baik, imani baik-baik sungguh-sungguh saat ini. Allah yang kusembah, Allah yang penuh kasih, bukan Allah yang lepas tangan. Amin. Bukan Allah yang gatal tangan mau memukul. Amin. Bukan Allah yang angkat tangan, bukan Allah yang kewalahan. Tapi Allah kita adalah Allah yang selalu turun tangan, intervensi, campur tangan, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan berkat, memberikan pemeliharaan yang ajaib dan sempurna bagi hidup kita. Amin, saudaraku. Oleh karenanya saya mau ingatkan saat ini, apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah menjauh dari Tuhan, jangan pernah mencurigai Tuhan. Kenapa? Karena setiap anugerah yang terbaik, pemberian yang sempurna, rancangannya selalu rancangan yang terbaik bagi kita. Bukan rancangan kejahatan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan kepada saudara dan saya, kepada keluargamu, kepada keluargaku, keluarga kita semua. Bahkan ayat yang sering saya ulang-ulang, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang terus mencintai, mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan kepada kita saat ini, Allah tidak lepas tangan, Allah tidak gatal tangan, Allah tidak angkat tangan, tapi Allah sungguh turun tangan. Saudara dikasihi Tuhan, apakah motif? Apakah alasan yang mendorong Tuhan untuk turun tangan, intervensi, campur tangan dalam hidup kita? Tidak bisa dipisahkan kalau kita melihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah turun tangan dengan tindakan konkret, aksi nyata, bukan hanya bicara, bukan hanya ngomong, tapi Allah berkenan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sang Firman telah turun menjadi manusia untuk menjadi penebus, penyelamat bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengulurkan tangan oleh karena cinta. Ketika Allah mengulurkan tangan oleh karena cinta, saya mau sampaikan, jangan sampai Allah memiliki cinta yang bertepuk sebelah tangan. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan?
Kalau orang-orang Jakarta bilang, kasihan deh loh, cinta bertepuk sebelah tangan. Sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi engkau dan aku yang sudah percaya kepada Yesus, berarti cinta Bapa di sorga mengaruniakan anaknya sebagai uluran tangannya bagi dunia. Berarti kita telah menjadi miliknya. Anak-anak yang dicintai dan dikasihinya, bahkan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Tapi pada saat ini, siapapun yang menyaksikan, mendengarkan siaran ini, dimanapun engkau berada, kalau Allah Bapa di surga telah mengulurkan tangannya atas dasar cinta dan kasih kepadamu, janganlah engkau melipat tangan. Mari, angkatlah tanganmu. Ketika Bapa mengulurkan tangan, kita mengangkat tangan. Maka akhirnya saudara dan saya, kita semua berjabat tangan. Berjabat tangan melalui percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itulah terjadinya keselamatan. Saudara dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apa kaitannya dengan pergumulan, persoalan, kesulitan, sakit penyakit, masalah yang kuhadapi? Dengarkan baik. Roma pasal 8 berkata, jikalau Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak akan mengaruniakan segala sesuatu yang lain kepada kita? Saya sering mengalimatkan firman Tuhan ini dengan kalimat singkat. Dengarkan baik. Jikalau Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak akan mengaruniakan yang baik kepada kita? Amin. Yang terbaik sudah diberikan, apalagi yang baik. Yang terbaik itu adalah anaknya yang tunggal, miliknya yang terbaik, monogenes theos. Itu telah diberikan kepada kita, rela mati di kayu salib di Bukit Golgota, yang mana besok kita akan peringati dalam Jumat Agung. Tentang karya pengorbanannya, penebusannya kepada kita. Kalau Allah sudah mengaruniakan yang terbaik kepada kita, hidup yang kekal, surga yang mulia, bukan mudah-mudahan, sebuah kepastian kepada kita. Bagaimana mungkin Allah tidak akan mengaruniakan yang baik yang lain kepada kita? Ini keyakinan kita, kalau yang terbaik sudah diberi, yang baik yang lain pasti diberi. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai Tuhan itu mengulurkan tangannya sebagai wujud cintanya, jangan sampai kita biarkan bertepuk sebelah tangan. Tuhan telah terlebih dahulu mencintai, mengasihi kita. Marilah kita mencintai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kita saling melayani satu dengan yang lain. Karena Yesus datang telah terlebih dahulu mengampuni kita. Marilah dengan pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kita rela untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Itulah wujud nyata tindakan konkret dari kita, bahwa kita meresponi uluran tangan Tuhan sebagai wujud cinta kasih Tuhan dengan tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau Tuhan sudah mengulurkan tangannya kepada kita, marilah kita mengangkat tangan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan mengulurkan tangan, maka kita menjadi berjabat tangan. Itulah cinta kasih yang ditanggapi, diresponi oleh umat manusia, karena Tuhan telah mengulurkan cinta kasihnya kepada kita. Saya teringat dengan satu Mazmur, dari Mazmur 144 ayat 7. Dikatakan begini, ya Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Jadi Tuhan telah mengulurkan tangannya, tapi ketika kita berseru, ya Tuhan ulurkanlah tanganmu, berarti kita mengangkat tangan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan telah terlebih dahulu mengulurkan tangan, berarti akhirnya kita jadi berjabat tangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Banggalah, bersyukurlah, Allah yang kita sembah bukan Allah yang lepas tangan. Amin. Allah yang kita sembah bukan Allah yang gatal tangan, hendak memukul atau mencederai kita. Tidak. Allah yang kita sembah bukan Allah yang angkat tangan, bukan Allah yang kewalahan, sebab baginya
Tidak ada perkara yang mustahil. Meskipun sukar dan sulit, mustahil menurut pikiran kita, Tuhan selalu sanggup buka jalan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan ketika kita meminta kuasanya bekerja dengan dahsyat di dalam hidup kita, melalui hidup kita. Allah bukan lepas tangan, Allah bukan gatal tangan, Allah bukan angkat tangan, tetapi Allah yang kita sembah, yang panjang sabar berlimpah kasih setia, adalah Allah yang rela turun tangan, menolong kita, membela kita, memberkati kita, menggembalakan kita, membukakan jalan-jalan lebar bagi kita, sehingga kita boleh melihat karya, mujizat, kasih, kuasanya terjadi dengan dasar dalam hidup kita. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan, menguatkan Bapak Ibu Saudara, menguatkan kita semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut hari Jumat Agung, memperingati kematian Kristus besok. Dan besok kita ada ibadah jam 10. Bagi yang bisa bergabung, silakan bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga. Dadah.